Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FB dimanapun berada. Hari ini saya kebetulan bertemu ya dengan seorang senior ini ya, yang sudah malang melintang di dunia penyelenggara pemilu. Kebetulan beliau baru aja selesai bertugas sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan, dan baru kemarin beliau juga sudah mengikuti seleksi atau tes tulis ya, CAT, untuk panitia pemilihan kecamatan khususnya tingkat wilayah Kecamatan Gunung Muria. Nah, beliau ini adalah bernama Irwansyah. Pada Pak Irwansyah mungkin bisa menjelaskan ya terkait kenapa kembali mendaftarkan diri dan bagaimana kesan ataupun pesan beliau pada saat menghadapi CAT ini. Ini mungkin bagi teman-teman lain yang ingin menjadi penyelenggara pemilu juga ini harus bisa ya, seperti beliau agar lolos CAT ini. Baik, kepada saudara Pak Irwansyah yang juga senior di wartawan TV ya, kita persilahkan. Baik, terima kasih Bung Jamal. Saya lebih Bung Jamal Aceh ini adalah salah satu senior jurnalis senior di Aceh Singko juga ya. Karena dari awal memang mereka Bung Jamal ini sangat gelut dan bekerja keras untuk menghidupkan jurnalis di Aceh Singko ini. Terkait dengan pertanyaan Bung Jamal tadi, bahwasanya bagaimana ini ya CAT ya, CAT. Yeah. Saya rasa perkembangan zaman penyelenggara baik Bawaslu atau KPU ya, sudah perubahan yang signifikan dari yang lalu ya. Karena kan kalau kita lihat dari sekarang ini ujian untuk mengambil tingkat dari PPS tingkat bawah saja, PPS, PPK itu sudah melalui ujian CAT ya. Itu sangat bagus itu. Apalagi sekarang saya lihat kemarin lah bahwasanya setelah CAT dilakukan itu langsung diumumkan itu, langsung keluar hasilnya dan diumumkan. Nah ini bagus sekali ya. Yang dulunya kata orang bagaimana udah dikondisikan apa segala macam, nah itu jangan dulu berpikir hal-hal yang negatif lah. Bagus sekali ini untuk para orang-orang muda ya, apalagi persyaratan dari PPK PPS itu kan 17 tahun. Kalau di Bawaslu ya ada 25 tahun lah kan gitu kan. Kalau di PPK ini 17 tahun. Jadi siapa saja yang berumur 17 tahun yang sudah mempunyai syarat ya bisa, dan bisa lah diuji ya kemampuannya gitu. Kemampuan untuk bisa dibilang CAT. Dan saya rasa memang kalau CAT ini ya soalnya enak, luar biasa enaknya soal, tapi untuk menjawabnya itu yang sulit. Waduh, berarti soalnya agak rumit nih ya. Soalnya enak, jawabannya yang rumit kan gitu. Ya. Itu soal jawabnya. Soalnya ada berapa tuh? Kalau saat ini kemarin kami sekitar 75, untuk satu soal itu satu. Jadi kan kalau betul semua maka nilainya 75. Tapi rata-rata memang kalau saya lihat saya sesi kedua dan ketiga kemarin ada beberapa kecamatan itu yang menjawabnya dari 75 soal itu rata-rata kalau dipersenkan 60% lah, nggak sampai 80%. Jadi memang tingkat kesulitannya ya saya rasa nggak sulit kali ya, tapi untuk belajar lebih giat lagi lah untuk undang-undang pemilu ya, seperti itu kan, undang-undang pemilu kada, karena kan berbeda dia. Saya sendiri memang bergelut di penyelenggara di tingkat kecamatan itu ada beberapa kali lah kan gitu. Tapi untuk pemilu kada saya belum pernah ya? Belum pernah, karena kan saya lihat bahwa aturan-aturan itu berbeda.
Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu, dan Undang-Undang 1 2015 itu, nah itu kan tentang pilkada daerah dan wali kota, gubernur dan seterusnya. Ya harus dikuasai juga, karena kan walaupun ada perubahan sampai kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan tidak semua serta merta yang ada yang dihapus dan ada yang tidak dihapus. Nah, jadi kan kalau kita melihat, saya sempat kemarin saya baca undang-undang yang terbaru kan, nomor 10 tahun 2016 itu, ternyata di situ tidak ada kerja PPK itu apa kan, seperti itu tugas, fungsi dan kewajiban PPK itu tidak ada di situ. Yang di situ hanya ada jumlah PPK berapa, ada 5 jumlah, ada kan seperti di kecamatan. Nah, yang ada tugas, fungsi dan kewajiban PPK itu ya di Undang-Undang 1 2015 itu. Nah, itu yang untung saya baca itu. Kalau tidak ya saya tidak bisa menjawab pertanyaan soal-soal di CAT itu. Ini sangat menantang sekali, dan kepada teman-teman yang tadinya pesimis dengan hal itu kan, ini terbayarkan lah bahwasanya kemampuan teman-teman ditantang di sini. Ketika teman-teman mampu menjawab itu, maka hasilnya itu langsung dikeluarkan, langsung diumumkan di situ. Ketika teman-teman ya tidak bisa menjawab, ya tidak lulus seperti itu. Tidak ada yang titipan apa ya, meskipun nanti ya ada lagi tahapannya setelah lulus CAT ini ya akan ada lulus wawancara. Nah, tapi itu kan ya kembali lagi kepada teman-teman. Bahwasanya wawancara nanti ya belajar lagi ya, dan yang penentunya itu ya wawancara. Nah, berarti harus bisa yakinkan lah ya, gimana ya, cara meyakinkan para komisioner ya, tinggi-petinggi di KIP itu ya. Harus bisa meyakinkan. Jadi ini mungkin agak sedikit mungkin sensitif ya, mungkin wajar lah kalau sensitif kan. Bagaimana kita ketahui bahwa saudara Irwansyah juga kan sebagai penyelenggara pemilu. Ini bagaimana waktu saat tes CAT kemarin, seandainya lah membayangkan kalau tidak bisa masuklah dalam kategori seperti 10 besar ya, gimana nih? Bagaimana lah perasaannya? Nah, itu yang membuat deg-deg ya. Iya. Karena kan kita beberapa kali sudah penyelenggara di tingkat kecamatan. Kalau seandainya ya tingkat kecamatan hari itu di Bawaslu juga CAT. Kita juga dapatlah ada 6 besar kan, seperti itu kan, bisa melalui proses CAT juga dan lulus, dan ini pun lulus CAT. Cuma kan kalau kita sudah dianggap teman-teman itu sudah senior ketika kita tidak lulus CAT kan adalah malu juga kan seperti itu. Malu ya. Padahal memang kalau dibilang belajar ya tidak maksimal sekali. Saya belajar itu kepada teman-teman cuma satu malam untuk membaca itu, karena memang kalau Undang-Undang 7 ya sudah kita paham dan sudah kita sering baca, dan turunannya Perpu nomor 1 kan. Tapi kalau Undang-Undang Pemilu kada sama sekali memang buta. Jadi ya inilah kita kesempatan untuk membaca, menambah pengetahuan kita. Alhamdulillah lulus CAT, walaupun nilainya saya rasa saya kurang. Walaupun lulus, nilai yang saya dapat itu saya kurang, karena memang tidak maksimal saya untuk belajar. Tapi puas ya? Tapi puas lah ya? Puasnya memang sekadar kepuasan untuk saya menjawab nilai itu, seharusnya 80% betul, tapi saya hanya bisa menjawab ya, katakanlah saya persennya itu 65%. Walaupun rata-rata di bawah itu kan, seperti itu. Iya. Tapi kepuasan saya itu sebenarnya 80%. Baik. Jadi baik, kira-kira kalau boleh tahu kemarin
yang soal yang dipertanyakan dalam CAT itu ya, khususnya mungkin ini soal buatan KPU RI, itu berkenaan dengan kategori apa aja Pak? Kalau disimpulkan ya, yang setelah ini ya, yang kita lalui itu mungkin lengkap ya kategorinya. Ada Pancasila, kebangsaan, kita bilang PPKN lah, PPKN kan harus dipelajari juga, walaupun ada sekitar 10% lah itu muatan lokal kan seperti itu. Baru sejarah itu. Dan teknis tentang tugas dan kewajiban wewenang dari penyelenggara itu, baik tingkat PPK, PPS, kalau di sini KIP kabupaten kota, KPU dan seterusnya gitu. Dan kemarin saya lihat juga bukan hanya di teknis penyelenggara PPK-nya, tapi ada juga teknis di Bawaslu-nya setingkat dengan PPK, itu Panwascam. Ada juga PPL kalau di dalam Undang-Undang 1 2019 sekarang itu dinamakan PKD. Nah, itu harus diketahui. Nah, berhubungan ya? Ya, karena berhubungan. Dan saya rasa lengkap lah, tapi lebih banyak kepada teknis karena memang kerja teknis itu di kecamatan dan di desa PPS. Itu yang paling ujung tombak lah saya rasa. Ada pesan kepada mungkin teman-teman PPK yang belum mengikuti, atau mungkin ada teman-teman yang dari PPS yang akan mengikuti CAT? Kalau pesan ya belajar ya. Belajar ya? Itu. Kalau tidak belajar, kalau CAT ya nasib-nasiban. Nggak ada cerita gitu. Kalau di CAT ini kalau nggak belajar nggak ada cerita. Dan teman-teman juga pun sudah belajar pasti banyak yang mengalami kendala di CAT. Karena apa? Karena memang di CAT ini kita harus teliti. Saya lihat yang membuat soal ini pasti bukan orang sembarangan, itu profesor. Ya, bang, soal itu satu tempat itu dengan tempat yang lain bisa sama, bisa juga tidak. Jadi tidak bisa kita prediksi. Yang penting teliti ya. Teliti dalam membaca jawaban. Karena soal pendek, jawabannya yang panjang. Jadi kalau kita teliti, profesor ini ya tentu adalah filosofinya ya, menjawab itu tentu harus orang-orang yang teliti, yang bisa menjawabnya. Memang harus teliti. Tidak boleh gegabah ya? Tidak boleh gegabah, tidak boleh asal-asalan. Baik, mungkin hanya itu ya. Terima kasih kepada Pak Irwansyah. Baik, hari ini saat wawancara kita berada di Warkop ya, Warkop Pak Kumis di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Jaisingkil. Mungkin ada teman-teman yang ingin ngopi bisa merapat ke Warkop ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.